Salam sejahtera dan salam sehat kepada kita semua. Saya Frater Aflindus Baba Ubun ingin berkatekese mengenai tugas perutusan gereja yang kedua, yakni kerigma atau pewartaan. Ketika kita dibaptis, kita telah mendapat tugas untuk mewartakan sabda Allah. Kita bersaksi akan karya keselamatan Allah dalam hidup kita melalui pembaptisan yang kita terima. Namun, sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan mengenai apa arti dari kata kerigma itu sendiri. Jadi kata kerigma itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti pewartaan kabar gembira. Secara harfiah, kerigma merupakan tugas gereja untuk mewartakan sabda Allah, sabda yang akan membawa keselamatan. Sabda itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus, sehingga Yesus sebagai pusat pewartaan gereja. Sebab melalui wafat dan kebangkitannya, karya keselamatan umat manusia terpenuhi. Tugas gereja mengenai kerigma atau pewartaan ini memiliki dasar alkitabiah yang cukup jelas. Kita lihat dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di sana mengatakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tugas pewartaan ini sangat penting dalam kehidupan menggereja. Dalam zaman dewasa ini, yang berperan aktif dalam pewartaan adalah kaum hierarki. Namun tidak dipungkiri bahwa umat awam juga berperan aktif dalam menumbuh kembangkan iman umat, yakni dengan cara bersaksi. Umat Allah mengambil bagian dalam pewartaan dengan cara memberi kesaksian kepada orang lain. Harapan kita di saat memberi kesaksian kepada orang di sekitar kita adalah mereka mampu menumbuh kembangkan iman mereka melalui firman Allah yang tertera pada Injil. Sebab dalam Lumen Gentium artikel 31 mengatakan bahwa Allah telah menyelamatkan dan menebus kita dari dosa. Maka jangan takut untuk terus bersaksi akan kebenaran Injil terhadap orang lain. Sebab ketika kita berbuat hal demikian, kita telah ambil bagian dalam karya keselamatan Allah di dunia. Maka secara real tugas perutusan ini nampak dalam pendalaman iman Katolik, memberi katekese kepada calon baptis, dan sakramen-sakramen lainnya. Dari contoh-contoh ini, maka sangat jelas bahwa tugas pewartaan menjadi sangat berperan aktif dalam kehidupan menggereja. Untuk itu, sebagai seorang Katolik, kita diajak untuk berani bersaksi akan Yesus Kristus, entah melalui tindakan maupun kata-kata. Misalnya kita mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan orang lain. Itulah tindakan yang nyata dalam mewartakan keselamatan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya katekes singkat ini menjadi makna dalam kehidupan kita setiap hari. Sekian dan terima kasih.